Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Masih semangat kan? Semangat. Kembali kita masuk ke pelajaran informatika, yaitu tentang kecerdasan artifisial. Ya, jadi untuk materi hari ini kita akan memahami apa itu prompt dalam AI. Oke, jelas kira-kira Kak? Jelas, Pak. Kita lanjut dulu. Sebelum kita mulai, Bapak mau absen. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Amanda, Ya. Janisa, sama Edika, Pak. Oke, Amanda, Janisa, dan Erika. Ada keterangan semuanya itu Kak? Ada, Pak. Ada ya, baik. Kalau begitu, untuk memulai pembelajaran kita, silakan Anastasia bawa doa pembukaan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas berkat-Mu kepada Sekali lagi, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Maka kita lihat. Yang pertama, memahami apa itu prompt dalam pengoperasian AI. Yang kedua, memahami cara membuat prompt yang baik dan benar sehingga memperoleh output yang baik dalam pengoperasian AI. Oh, ini hilang pula N-nya kan? Bapak ya. Baik, sebelum ke sana saya minta silahkan semua berdiri. Mungkin ada yang nggak berpasangan kan? Yang nggak berpasangan nggak apa-apa, sebagai pengaman aja dulu, nggak apa-apa ya Karina. Nggak apa-apa ya. Silakan letakkan semua bukumu di atas kursimu. Kemudian buatkan satu pulpen di atas meja masing-masing. Satu pulpen saja, satu pena saja. Satu meja, satu pena. Bukunya letakkan di kursi. Dengarkan perintah saya dan clue-nya. Jadi clue-nya nanti ada clap. Kalau clap berarti tepuk tangan lah kamu. Berarti coba clap. Boleh dua kali juga ya. Berarti dua kali kita buat clap. Clap. Nah, begitu ya. Maka yang kedua clue-nya adalah boom. Kalau boom berarti pukul mejanya yang gak usah keras-keras sekali ya. Jangan sampai hancur pula meja kita nanti ya. Berarti kita tes. Boom. 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 Boleh. Oke. Lalu ketika saya bilang tangkap, maka berlomba menangkap pena yang ada di tengahmu. Siap ya? Oke. Silakan fokus. Silakan fokus. Siap? Siap. Konsentrasi. Clap. Clap. Boom. Clap. 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 Boom. 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 Clap. Maka sebelum saya memulai, saya mau tanya dulu sama Yoga. Siap Yoga? Apa pertanyaannya? Kan? Kamu sebelum tepuk tangan, apa yang kamu lakukan? Apa yang ada di benakmu sebelum tepuk tangan atau sebelum boom atau sebelum menangkap? Apa yang kamu tunggu? Menunggu perintah, Pak. Menunggu perintah. Apa sekali lagi? Menunggu perintah. Menunggu perintah. Jadi hari ini kita belajar memerintah. Bahasanya kita belajar memerintah. Apa yang mau kita perintah? AI. Apa itu AI, Pak? Kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan. Maka kita lihat dulu kalau begitu. Mungkin muncul pertanyaan, apa itu prompt? Muncul pertanyaannya kan? Apa itu prompt? Prompt itu itulah yang disampaikan temanmu tadi, si Yoga. Apa katanya tadi? Perintah. Lebih tepatnya, prompt itu ada. Coba baca sama-sama dulu. Prompt adalah
hasil yang dikeluarkan oleh AI-nya. Jelas sampai di sini dulu? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, silahkan keluarkan semua handphonenya. Kita mau tes dulu. Yang pertama sekali kau lakukan, buka dulu di Google Chrome yang namanya Gemini. Cari di Google Chrome, buka Gemini. Berbagi anak dengan si Septianus, jangan pelit. Sudah nampak di situ di Google? Sudah, Pak. Buka Gemini. Mana tuh? Mana Gemini? Oh, buka Gemini. Nah, sudah. Kalau yang sudah ada aplikasi Gemini-nya nggak apa-apa, nggak masalah. Oke? Aman kira-kira? Aman ya. Baik. Yang pertama kita diinstruksikan untuk apa kira-kira? Mengerjakan tugas soal perbantukan Gemini. Loh, gimana caranya, Pak? Di Gemini nanti, coba ya, saya buka juga Gemininya biar sama-sama bisa kita lihat. Ini. Oke. Nah, ini ya. Nah, ada nggak tanda plus di Geminimu di sini? Ada, Pak. Silakan pilih tanda plus. Disuruh ngapain kita? Sekarang buka kameranya. Lalu lihatlah di bukumu ada soal halaman 25 bab 1. Lihat, coba nampak semua? Nampak. Oke, silahkan fotokan soal nomor 1 saja dan jawabannya. Yang lain gak usah kena. Usahakan tidak usah kena. Soal nomor 1 saja. Sudah, silahkan buatkan perintahnya. C, Pak. Nah, ketikkan perintah enter from for Gemini katanya kan? Pak. Udah, buatkan di situ. Bantu saya mengerjakan soal berikut secara detail. C ya jawabannya? C ya. Dikasih nggak penjelasannya? Dikasih ya? Dikasih, Pak. Nah, jelas artinya sekarang kalau dikasih kau soal tugas, gampang kali mengerjakannya kan? Cuma tekanan kau aja yang malas mengerjakan, iya kan? Nah, berarti sebenarnya masalahnya di sini kemalasan kita kan? Iya, Pak. Bukan karena susah soalnya. Jelas di situ dibuat aku Hani. Apa jawabannya dibikin aku? C. Ada dikasih tahu penjelasannya? Ada lagi kan? Nah, tapi ingat, kalaupun dikasih C, jangan muluk-muluk langsung C dan sebagainya. Pahami dia apa jawabannya itu. Dulu halaman 28. Kita sekarang bagian ini saja, menjodoh-jodohkan nomor 2 yang paling atas. Nah, menjodoh-jodohkan. Silakan fotokan nomor 2 itu, lalu crop dia biar hanya nomor 2 yang kelihatan. Lalu buat perintahmu. Apa perintah? Perintahnya sekarang katanya tadi harus jelas dan mudah dimengerti ya. Semakin jelas perintahmu, akan semakin detail yang diberikan. Saya mau tanya, yang sebelah kiri nomor paling atas, siapa pasangannya? Komposisi. Yang kedua, yang ketiga, keempat, jelas semua ya? Pak, berarti kalau tahu aku kayak gini dari dulu, cepat terus siap tugas. Begitulah mungkin pikiran kan? Iya. Kasihan kan juga selama ini berarti nggak tahu ya. Oke, akhirnya ada tahu. Cici. Jelas kira-kira? Jelas ya? Itulah kegunaan si from. Bukan AI. From-nya yang paling penting di situ. Kalau kau buat kerjakan soal berikut, dia hanya mengerjakan, nggak dikasih tahu yang detailnya. Ya, jelas kira-kira ini kan? Oke, selanjutnya tugas kita yang berikutnya. Silahkan kita lihat ini. Yang kedua apa katanya? Mencari materi besaran dan pengukuran perbantukan AI. Oke, mencari materi besaran dan pengukuran berbantukan Gemini. Berarti sekarang kita mau cari. Nah, kebetulan karena saya berbisika, maka saya kaitkan sedikit dengan itu. Sekarang lihat, kembalikan berarti Gemini tadi supaya
klik kata Gemininya lagi supaya di refresh. Ngerti ya? Ada tulisan Gemininya lagi di situ, itu kan? Ah ya, klik di situ supaya kembali dia ke Gemini. Bukan? Ini. Ah. Oke, biar halo katanya kembali. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, maka sekarang tugas kita. Coba kau cari materi besaran dan pengukuran di Gemini ini. Tergantung bagaimana kamu membuat from. Silakan. Dapat ya? Oke. Supaya nanti pas presentasi masih ada datamu, maka silahkan buka slide yang baru di Chrome. Buat lagi Gemini yang baru. Supaya apa? Supaya ini tetap tersimpan nanti ya. Supaya nanti bisa kau jelaskan siapapun nanti Bapak suruh presentasi bisa kau jelaskan. Masing-masing silahkan. Oh, tadi kan sudah kau buka Gemini, sekarang buka yang namanya Canva di Chrome. Kalau sekarang Canva beda. Canva. Ada nggak tulisan? Kita umumkan dulu biar jelas. Nah ini ada your design, template sama Canva AI. Adakah tulisannya Canva AI di sini? Klik Canva AI. Yang sudah kita mau buat PPT, misalnya ada tugas PPT, kan biasa gitu kan di sekolah kan, membuat PPT untuk presentasi. Kalau sudah, silakan ketikkan from-nya di sini. Apa from-nya, Pak? Saya minta kamu buatkan PPT tentang materi besaran dan pengukuran. Coba, kalau saya memerintah, dengarkan dulu. Kalau saya memerintah, aku pengen kelas ini bersih. Contoh, apa yang kusuruh sama aku? Apa yang kukatakan kepada aku? Bersihkan kelas kita ya nakku, kan begitu kan? Berarti kalau kamu pengen membuat PPT, maka apa perintahmu? Apa berarti from-nya yang kau tahu? Buatlah PPT besaran dan pengukuran. Kan begitu? Ada kata buatkanlah saya, itulah from-nya. Kan begitu? Namanya juga perintah. Nah, kalau mau lebih detail pun misalnya kita PPT-nya biar nggak panjang-panjang, kita buat 5 slide aja. Boleh juga kamu buatkan saya PPT dari materi besaran dan pengukuran cukup 5 slide. Maka akan dibuatnya hanya 5 slide. Begitu. Itulah from. Jelas ya? Jelas ya kira-kira? Jelas, Pak. Kalau nggak jelas promo, maka dia akan kasih pun nggak jelas. Kalau hanya buat PPT besaran dan pengukuran, nggak akan jelas itu. Dia bingung mau kemana saya diarahkan ini gitu. Maka supaya AI mau nggak bingung, maka kasih tahu dulu apa tujuannya. Contoh, boleh juga nanti kau buat misalnya. Saya siswa kelas 10 di sekolah menengah atas mendapatkan tugas dari guru membuat PowerPoint atau mendapat tugas dari guru untuk presentasi tentang materi besaran dan pengukuran. Tolong buatkan saya PPT materi tersebut secara detail. Maka akan dibuatkan. Atau bahkan boleh ditambahkan, misalnya titik, buatkan saya seluruh slide latar belakangnya tentang pengukuran dan besar atau besaran dan pengukuran. Begitu. Jadi jelas dia, slide-nya pun jelas begitu ya. Itulah from. From itulah sebagai kunci. Jelas ini kira-kira? Ada yang mau ditanya sejauh ini? Enggak ya? Jadi from itu yang menentukan. Yang terakhir hari ini yang paling menarik. Coba aku tanya dulu sebelum lanjut. Putri, apa cita-cita Putri? Jadi Pengacara. Kak Presila apa cita-cita? Jadi pengusaha, Pak. Jadi pengusaha. Pengusaha apa ini? Pengusaha obat-obatan, Pak. Pokoknya sukses lah gitu ya. Marcel? Jadi tambang, Pak. Pekerjaan tambang. Nah, tugas kita sekarang
Silakan buka slide barumu pada Chrome. Udah? Buatkan di situ Gemini. Buatkan lagi Gemini. Ke Gemini lagi. Iya, ke Gemini lagi. Oke. Oke. Tugas kita. Sekarang kita sambil membuat from ini ya. Jadi materi kita hari ini tentang from, bukan jangan kau lihat Gemininya atau Canva-nya. Yang kita bahas di sini sekarang from atau print. Sekarang coba perhatikan dulu ke depan. Maka tugas nanti lakukan hal yang sama. Kita buka Gemini. Lalu saya upload file. Misalnya saya cari dulu foto saya. Nah, kita mau mencari foto ini di mana saya? Nah, ini contoh. Nah, salah satu foto kakakmu, kakak kelasmu. Oke, sudah saya masukkan. Contoh saja sudah. Nah, kakakmu ini bercita-cita menjadi seorang engineer, seorang sama kayak si Marcel, anak tambang. Boleh, atau teknik mesin, itu kemarin cita-citanya. Sekarang gua ambilkan, dia pengen menjadi seorang anak tambang. Luluslah dia, maka perhatikan from yang kuat. Buatkan. Nah, jadi harus ada kata buatkan ya. Saya foto tersebut menjadi foto seorang pekerja di tambang emas. Atau dulu menjadi tambang emas sedang berpose berlatarkan alat pengangkut emas di belakangnya. Misalnya gitu ya, artinya sebenarnya from-nya masih bisa lebih kawal, lebih bagus. Nah, kita tes. Kita mintakan kepada AI, kepada Gemini. Kita tunggu. Ya, jadi dia harus menunggu, tergantung jaringan. Makin kencang jaringanmu, makin cepat gitu. Oke, kita akan cek ya. Ini nama kakak ini kakak tahun lalu ini namanya Esther. Kita lihat. Ini siapa? Dokter. Mantap. Itu kakak tadi. Apa itu? Jadi dokter ya, wajahnya persis ya. Ini sekarang silakan tugasmu lakukan hal yang sama. Masukkan fotomu, buat cita-citamu apa di situ buatkan. Secara detail. Dan yang keempat, membuat foto menggunakan Gemini. Sehingga teman-teman, aku membuat fotoku, aku membuat bantu saya mengubah foto tersebut menjadi seorang pengacara yang telah terletakkan sedang dunia dari saya. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Teman-teman, saya menjelaskan sedikit tentang AI. Mengerjakan tugas, satu, mengerjakan tugas soal. Dulu saya sering kesusahan menjawab soal dari apa. Tapi sekarang karena sudah ada teknologi yang canggih, Maka tadi sudah presentasi temanmu kan? Nah, kesimpulan untuk hari ini. Coba perhatikan ke depan. Sama-sama kita baca dulu. From Adalah instruksi atau pertanyaan yang kita berikan kepada AI. Oke. Semakin jelas dan spesifik from yang kita buat, semakin baik pula hasil yang akan kita dapatkan. Ya, saya rasa itulah untuk hari ini. Namun ada pesan yang ingin sampaikan. Coba, silakan dibaca bersama. AI sebagai alat bantu dalam mengerjakan tugas kita. Maka jangan ketergantungan pada AI. Boleh kau gunakan AI tapi jangan berketergantungan. Jangan menjadi sedikit-sedikit AI, sedikit-sedikit AI. Ya. Maka dalam mengerjakan tugas, minta dia menjelaskan secara detail, lalu pelajarilah. Jangan hanya mau enaknya saja. Oh, jawabannya ini, udah tuliskan itu. Enggak, baca dia pelan-pelan ya. Jelas kira-kira? Oke, supaya kita tutup pembelajaran kita hari ini,
Silakan kepada Iren bahwa kita di dalam doa.